Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Halo Sobat Pencinta Catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, Norway Chess 2022 resmi dimulai tadi malam. Pertandingan ini merupakan pertandingan sangat prestisius karena ini merupakan pertandingan terakhir sebelum para pemain akan memperebutkan siapa yang akan menjadi penantang Magnus Carlsen dalam perebutan titel juara dunia. Turnamen ini diikuti oleh 10 pemain undangan, teman-teman. Termasuk mantan juara dunia Viswanathan Anand mengikuti Norway Chess ini. Dimulai dengan pertandingan catur kilat kemarin yang dimenangkan oleh Wesley So. Norway Chess sejatinya menyajikan pertandingan catur standar, teman-teman. Dan formatnya adalah 9 babak, yaitu dari 10 pemain ini semuanya akan bertemu, teman-teman. Sementara format nilai pertandingan dari Norway Chess 2022 ini sangat menarik sekali karena format catur standar harus dimenangkan oleh salah satu pemain. Jika hasilnya seri dari catur standar, maka mereka harus menentukan siapa yang jadi pemenangnya lewat Armageddon Game. Ya, masing-masing pemain kalau menang di catur standar, mereka akan mendapatkan 3 poin, sementara yang kalah 0 poin. Dan kalau misalnya hasilnya seri, mereka harus langsung bertanding lagi dengan sistem Armageddon Game. Yaitu putih 10 menit, hitam 7 menit. Tapi kalau menang, hanya mendapatkan 1,5 poin, sementara yang kalah mendapatkan 1 poin. So, sangat untung banget ya kalau misalkan langsung menang lewat catur standar. Nah, teman-teman, kita bahas pertandingan di babak pertama nih. Yaitu dari pecatur berusia 52 tahun nih, walaupun usianya ya sudah sangat senior, Viswanathan Anand melawan juara dunia catur kilat, yaitu Maxime Vachier-Lagrave dari Prancis. Oh ya, pertandingan Norway Chess ini rencananya akan berlangsung hingga 10 Juni ya, teman-teman. Langsung kita mulai. Viswanathan Anand pegang buah putih, memulai dengan M4. Dan dijawab Vachier Sicilia dengan C5. Anand kuda F3 dan hitam D6. Putih gajah B5 skak. Ini merupakan variasi Sicilia Rossolimo ya, teman-teman. Atau juga dikenal dengan canal attack. Gajah D7, Vachier menjawab. Pilihan untuk hitam di sini bisa menutup dengan kuda C6, kuda D7, atau gajah D7. Nah, kita coba lihat permainan dari Vachier yang menjawab dengan gajah D7. Putih melanjutkan dengan gajah pukul gajah, menteri makan gajah, dan C4. Ini merupakan langkah teoritis, teman-teman. Ya, C4 ini tujuannya apa sih? Ya, sangat jelas ya. Tujuannya adalah untuk mengontrol titik D5. Dan biasanya nanti akan dilanjutkan dengan permainan kuda C3, D4, kemudian rokade pendek, dan benteng E1. Nah, untuk hitam biasanya menjawab dengan kuda C6, G6, kemudian gajah ke petak G7, atau bahkan bisa mendorong E5. Melanjutkan ini, hitam kuda F6, putih kuda C3. Hitam kuda C6, putih D4. Pion C makan D4, kuda makan pion D4. Hitam G6. Putih F3, menguatkan pion di petak M4, sekaligus mencegah kuda ke petak G4 dan mempersiapkan gajah ke petak E3. Hitam gajah G7, putih gajah E3. Hitam rokade pendek, putih rokade pendek. Hitam A6, putih kuda B3. Hitam E6. Kemudian putih menteri E2. Hitam menteri E7, putih benteng F D1. Hitam benteng F D8, putih benteng A C1. Hitam benteng A C8, putih kuda D4. Kembali lagi ke petak D4. Hitam kuda D7. Kemudian Anand melanjutkan dengan B3. Ya, menguatkan pion di petak C4.
Dan biasanya putih akan mengontrol serangan dari hitam dengan B5. So, itu mengapa menteri ada di petak E2, teman-teman. Dan bahkan, biasanya putih akan melakukan dorongan pion A4. Facier melanjutkan dengan B5. Anan menjawab dengan pion C makan B5. Hitam kuda makan kuda, gajah makan D4, kemudian gajah makan D4, benteng makan gajah D4. Yes, satu pion dimiliki oleh Wiswanathan Anan, keunggulan berkat B5 ini ya, teman-teman. Kemudian hitam pion A makan B5. Dan putih menteri D2. Ya, Anan tidak mau mengambil pion di petak B5. Mengapa? Ya, kalau diambil pion di petak B5, maka hitam akan menjawab dengan kuda ke petak E5. Dan bagaimanakah putih lanjutkan? Mungkin putih akan melanjutkan dengan benteng D, D1 ya. Dan hitam akan melanjutkan dengan menteri A7. Skak. Raja ke petak H1, maka akan masuk dengan menteri E3. Nah, ini cukup berbahaya ya, unggul satu pion tapi buah hitam masuk ke pertahanan putih. Apabila kuda E2 akan dijawab dengan benteng B8. Apabila menteri A6 maka akan dijawab dengan benteng A8. Menteri B5 akan dijawab dengan benteng D B8. Dan kuda di petak E2 akan jatuh sob. Nah, itulah mengapa Wiswanathan Anan tidak mau mengambil pion di petak B5. Mungkin ada jawaban lain selain itu. Ya, setelah kuda E5 mungkin akan jawab menteri E2 ya. Kalau dari analisa Stockfish sebenarnya ini baik-baik saja, cuman agak membingungkan mengapa Anan tidak mau mengambil ini ya. Mungkin dari sisi pemikirannya bahwa itu berbahaya dan dia tidak mau mengambil resiko pada intinya. Oke, jadi kadang-kadang pemain kelas dunia pun tidak mau mengambil pion kalau merasa itu cukup riskan, teman-teman. Menteri D2 dan hitam benteng B8, putih benteng makan pion D6. Kemudian B4 dan kuda E2. Hitam kuda E5, putih benteng C D1. Hitam kuda C6. Kemudian putih E5. Ya, ini saling terjadi perebutan jalur D ya, teman-teman. Kemudian hitam lanjutkan dengan menteri A7 skak. Raja ke petak H1, menteri F2 masuk, dan Anan merespon dengan benteng C1. Ya, agak membingungkan ya. Mengapa ini pion dikasih gratis? Ya, pionnya tidak bisa dimakan karena benteng akan jatuh, teman-teman. Sementara kalau misalkan benteng makan benteng, maka akan dimakan dengan pion. Dan ini akan menguntungkan untuk putih. Oke, dan dalam partainya pun setelah benteng C1, Facier benteng makan benteng, kemudian pion E makan D6, dan kuda E5 dimainkan oleh Facier. Ya, Anan melanjutkan dengan H3. Membuka luff, membuka ruang nafas untuk Raja Putih dari ancaman backrank checkmate. Hitam melanjutkan dengan benteng B5. Anan mendorong pion F4. Facier menjawab kuda D7. Ya, mengapa Facier tidak memilih benteng D5? Apa jawaban putih? Ya, maka putih akan menang dengan ide menteri B2. Nah, kalau kudanya masuk ke petak D3, akan ada checkmate benteng C8. Karena menteri petak B2 menggaris dan menjaga petak kabur dari Raja Hitam. Oke. Bagaimana jika kuda D7? Ya, jika kuda D7, maka akan ada benteng C8. Bagaimana jika kuda ke petak F8, maka akan dimakan, makan, dan checkmate menteri petak H8.
So, setelah langkah F4, Facer harus memilih kuda D7. Nah, Sobat Herald Chess, bagaimana putih dapat keluar dari tekanan pinning menteri di petak F2 ini dan merubah posisi keunggulan ini jadi sebuah kemenangan, teman-teman. Ya, silakan berpikir. Yes, tepat sekali kalau kalian pilih langkah menteri D4 ya. Ini merupakan langkah paksaan karena Facer tidak bisa makan kuda di petak E2. Kalau dia makan, akan checkmate seperti tadi, benteng C8. So, dia harus menerima ajakan tukar menteri ini. Ya, menteri makan menteri, kuda makan menteri, dan benteng ke petak D5. Kuda ke petak C6, benteng ambil pion D6, dan kuda makan pion B4. Nah, ini jelas unggul buat putih ya. Mengapa? Karena ada 2 pion promosi di petak A dan B-nya ini. Facer lanjutkan dengan E5, putih pion F makan E5, kuda makan pion E5, dan benteng C5. Ya, Facer tidak memilih benteng ke petak D4 ya. Mengapa? Karena akan ada jawaban kuda ke petak C6. Kalau dimakan pion F4-nya, maka akan mendorong pion A4, teman-teman. Dan ini susah dihentikan ya, dengan setup kuda sudah di petak C6 ini. Bagaimana bentengnya bisa membantu? Ya, apabila benteng F2, maka akan direspon dengan A5. Apabila benteng ke petak A2, akan direspon dengan pion B4. Nah, ini susah. Susah untuk dihentikan pion promosinya ini. Benteng C5, benteng D1 skak, raja ke petak H2, dan F6. Kemudian Anan lanjutkan dengan A4, hitam benteng B1. Benteng C3, benteng A1, dan bagaimana putih bisa menang? Ya, putih menutup kemenangan dengan benteng ke petak C7. Facer menyerah di langkah ke-40. Ya, jika dilanjutkan benteng B1, maka putih akan melanjutkan dengan A5. Benteng makan pion B3, maka akan kuda C2. Ya, apabila benteng B5, maka akan A6. Apabila benteng A5, maka akan A7. Jadi, bentengnya sudah memberikan Lucena position. Dan dengan setup seperti ini, raja di petak bawah, maka pion ini akan jadi dengan bantuan skak ke benteng C8 dan pion akan promosi, guys. Itu idenya dari Wiswanathan Anand. Ya, walaupun usianya 52 tahun, tapi Anand masih menunjukkan kelasnya ya, teman-teman. Kalau kalian ingat di Superbet Warsaw Polandia kemarin, dia menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan para pecatur-pecatur kuat, teman-teman. Jadi bukan hanya jago di catur kilat dan catur cepat, tapi Anand juga masih menunjukkan tajinya, ketajamannya di catur standar. Apakah Wiswanathan Anand akan menjadi juara di Norway Chess 2022, teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Well, Anand sekarang mendapat julukan baru nih, guys. Julukan yang mungkin kalian belum ketahui. Ya, julukan Anand sekarang adalah Stockfish Anand. Ya, karena masih menunjukkan kemampuannya di usianya yang cukup senior ya kali ya, guys. Nah, teman-teman jangan lupa dukung terus Pecatur Indonesia dan terus saksikan Norway Chess 2022 hanya di YouTube Herald Chess. Nah, mudah-mudahan nanti malam bisa live karena tadi malam saya ada jadwal jadi tidak bisa live streaming. Dukung terus Pecatur Indonesia, dukung terus Herald Chess, Catur Yes Indonesia, Jaya bosku.